Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala hadiyalah wa may yudlil fala mudhillalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'd. Wa ya ayyuhal hadirun ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah faqad faza fawzan. Jamaah pengajian pimpinan daerah Muhammadiyah Mamuju Tengah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya mengajak kepada kita semua, marilah kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Baik itu nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat iman yang Allah berikan kepada kita. Orang yang bersyukur adalah orang yang senantiasa meningkatkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ibadah. Olehnya itu, mari kita senantiasa tingkatkan ibadah kita dari waktu ke waktu sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai umat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marilah kita senantiasa bersalawat kepada beliau, mengikuti sunnah-sunnah beliau. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan syafaatnya di kemudian hari atau di hari akhirat kelak. Jemaah pengajian pimpinan daerah Muhammadiyah Mamuju Tengah yang sama-sama berbahagia. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan nasihat berkaitan dengan akhlak seorang muslim. Ini penting bagi kita jamaah sekalian, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke permukaan bumi ini. Innama bu'itsu tamim makarimal akhlak. Saya diutus ke permukaan bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jemaah pengajian pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Mamuju Tengah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai orang yang beriman, orang yang percaya tentang adanya Allah dan hari kemudian, maka kita tidak bisa lepas dari hukum syariat. Kita akan terikat dengan hukum-hukum Allah yang diberikan atau yang diturunkan kepada Rasulullah SAW berupa Al-Quran. Makanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman akan senantiasa merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan. Jamaah pengajian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir-akhir ini muncul di berbagai pemberitaan media, baik itu di media sosial, di televisi dan lain-lain sebagainya, dengan maraknya judi online yang bisa merusak generasi. Dan ini tidak main-main jamaah yang dimuliakan, berdasarkan dari berbagai sumber. Orang yang terlibat dalam judi online itu sudah jutaan orang di Indonesia. Bahkan ada yang mengatakan 2,7 juta, bahkan ada yang mengatakan 4 juta orang
sudah terlibat judi online. Dan yang lebih miris jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sekitar 2% atau sekitar kurang lebih 80.000 orang anak di bawah umur atau berkisaran 10 tahun ke bawah yang sudah bermain judi online. Tambah lagi Bapak dan Ibu yang sama-sama pada penjudi online 10 sampai 20 tahun itu kurang lebih 440.000 orang yang main judi online. Tambah lagi Bapak dan Ibu yang sama-sama berbahagia, usianya 30 sampai 50 itu kurang lebih 1.640.000 orang yang main judi online. Nah, jemaah pengajian pimpinan daerah Muhammadiyah Mamuju Tengah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hal-hal seperti ini yang dilarang oleh agama kita, yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, tapi orang sudah menggandrungi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kan kerusakan akhlak sudah terjadi di mana-mana. Bahkan Bapak dan Ibu, baru-baru ini ada informasi yang masuk di pimpinan daerah Muhammadiyah tentang beberapa tempat yang terindikasi tempat hiburan malam. Ini kan hal-hal seperti ini sudah jauh melenceng dari syariat agama kita. Olehnya itu Bapak yang jamaah pengajian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa dampaknya kalau umpamanya kerusakan terjadi di mana-mana, judi online, persinahan sudah merebak di mana-mana? Maka dampak yang pertama jamaah yang dimuliakan, bisa kita lihat dan kita bisa mendapatkan informasi di berbagai media, itu angka perceraian meningkat akibat judi online. Yang pertama. Yang kedua, baru-baru ini kita dengar bahkan kita lihat di televisi, ada seorang membakar suaminya. Gara-gara apa jamaah yang dimuliakan? Gara-gara judi online. Ada oknum yang menggelapkan dana ratusan juta gara-gara apa? Judi online. Jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak dampak-dampak negatif yang bisa ditimbulkan akibat judi online yang merebak di tengah-tengah masyarakat. Bahkan kalau kita lihat jamaah yang dimuliakan, perputaran uang dari judi online itu kurang lebih sampai 600 triliun. Ini menandakan bahwa banyaknya transaksi yang dilakukan oleh para pemain judi. Jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal kalau kita melihat aturan agama kita atau yang bersumber dari Al-Qur'an, itu kurang lebih 1400 tahun yang lalu ajaran agama kita itu Al-Quran sudah mengatakan bahwa judi itu haram. Judi itu dosa besar.
Tetapi masih banyak juga jamaah yang dimuliakan, orang yang terlena dengan bermain judi. Karena main judi ini Bapak dan Ibu yang sama-sama dimuliakan oleh Allah SWT adalah sesuatu yang mudah dan gampang untuk mendapatkan rezeki. Olehnya itu jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita membuka Al-Qur'an ada 3 ayat yang mengharamkan tentang judi ini. Yang pertama itu terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 219. Di mana surah ini Bapak dan Ibu yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa dalam khamar, minuman keras dan maisir perjudian terdapat dosa besar. Meskipun ada beberapa manfaat bagi manusia, namun dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Yas'alunaka 'anil khamar wal maisir qul fihima ismun kabir wa manafi'u lin-nasi wa ismuhuma akbar min naf'ihima wa yas'alunaka ma ta yunfiqun qulil afwa kadzalika bainallah yubayyinullah lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang khamar dan judi. Katakanlah pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, akan tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Mereka juga bertanya kepadamu tentang apa yang mereka infakkan. Katakanlah yang diinfakkan kelebihan dari apa yang diperlukan. Demikian Allah menerangkan ayat-ayat kepadamu agar kamu berpikir. Jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala jamaah yang dimuliakan lewat ayat ini mengajak kita untuk berpikir tentang dosa dan manfaat ini, tentang judi dan khamar. Walaupun ada manfaatnya jamaah yang dimuliakan, tetapi di sini dikatakan bahwa jauh lebih banyak mudaratnya. Nah, orang yang berpikir dan orang yang beriman, kalau dia sudah tahu jauh lebih banyak mudaratnya jamaah yang dimuliakan, seharusnya dia sudah menjauhi ini. Karena dosanya sangat besar. Di dalam tafsir Profesor Quraish Shihab dalam tafsir An-Hijz 1 halaman 467 sampai 468 menjelaskan bahwa Al-Baqarah ini membahas tentang minuman keras dan judi yang merupakan salah satu cara perolehan dan penggunaan harta yang dilarang dalam agama. Jadi judi dan minuman keras adalah dilarang dalam Islam. Hal ini sudah ditekankan sebelumnya pada ayat 188 dan bertentangan di ajaran yang menafkahkan harta di jalan baik sebagaimana ayat yang lainnya. Jemaah pengajian pimpinan daerah Muhammadiyah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya di ayat 2 yaitu terdapat di dalam surah Al-Maidah ayat 90. Ayat 90 ini menyebutkan bahwa khamar, perjudian, berhala dan mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji dan perbuatan syaitan, dan memerintahkan agar umat Islam menjauhinya agar dapat beruntung. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamar wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala dan mengundi nasib dengan apa adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung.
Ibnu Katsir jamaah yang dimuliakan, Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim jilid 3 halaman 100 menjelaskan bahwa surah Al-Maidah menjelaskan bahwa secara tegas Allah melarang orang beriman untuk meminum khamar dan berjudi. Ayat ini menegaskan betapa pentingnya menjauhi dua perbuatan tersebut karena keduanya termasuk dalam kategori perbuatan buruk yang dapat merusak moral dan etika seorang muslim. Pelarangan ini adalah bagian dari upaya Allah melindungi hamba-hambanya dari perbuatan yang membawa kerusakan pada diri seseorang dan masyarakat. Dalam riwayat yang lain, Ibnu Abu Hatim melalui jalur ayat Isa Ibnu marhum Hatim Ja'far Mas'ud dijelaskan bahwa perjudian atau maisir dilarang dalam Islam. Muhammad Ibnu Ismail Al-Ahsami juga menambahkan melalui Waqi' dan Sufyan mengatakan bahwa permainan yang melibatkan taruhan termasuk permainan apapun yang melibatkan taruhan, maka itu adalah bagian dari judi. Makanya jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini beberapa pendapat ulama yang berkaitan dengan larangan judi. Jamaah pengajian yang pimpinan daerah Muhammadiyah Mamuju Tengah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan keburukan judi ini pernah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat jahiliyah. Dalam salah satu riwayat, Musa bin Uqbah meriwayatkan dari Nabi dari Ibnu Umar yang berkata, Al-Maisir adalah perjudian. Al-Dahak meriwayatkan dari Ibnu Abbas berkata, Al-Maisir adalah perjudian. Mereka berjudi pada zaman jahiliyah hingga datangnya Islam. Kemudian Allah melarang mereka dari akhlak-akhlak yang buruk ini. Malik meriwayatkan bahwa dia mendengar saat bin Musayyib berkata, maisir pada zaman jahiliyah adalah menjual daging dengan seekor kambing dan 2 ekor kambing. Jemaah pengajian pimpinan daerah Muhammadiyah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya berkaitan dengan judi ini terdapat juga di dalam surah Al-Maidah ayat 91. Dalam ayat ini Allah melarang khamar dan judi bagi umat Islam dengan 2 alasan utama. Pertama, kedua perbuatan ini merupakan tipu daya setan untuk menciptakan permusuhan dan kebencian di antara umat manusia. Jadi, Bapak dan Ibu bisa menyaksikan di berbagai media sosial dan di televisi ada orang yang membunuh temannya gara-gara kalah main judi. Ini efek dari negatif dari bermain judi. Yang kedua, khamar dan judi dapat melalaikan manusia dari mengingat Allah dan melaksanakan salat. Dengan kata lain, larangan ini bertujuan untuk menjaga persatuan dan ketaatan umat Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yuridu syaitan yuqiya bainakumul adawata wal baghdha fil khamar wal maisir saddakum an zikrillah wa anis salati fal antum muntahun. Sesungguhnya syaitan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi, serta bermaksud menghalangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan salat, maka tidakkah kamu mau berhenti? Jamaah pengajian pimpinan daerah Muhammadiyah Mamuju Tengah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan ayat ini, Abu Ja'far At-Tabari dalam kitab Jami'ul Bayan di tafsir Al-Quran jilid 10 halaman 565 menjelaskan surah Al-Maidah ayat 91 menyoroti keinginan setan untuk menjebak manusia dalam perbuatan minuman khamar dan berjudi. Abu Ja'far menjelaskan bahwa setan memperindah kedua perbuatan ini
dengan tujuan menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara manusia. Ketika seorang terlibat dalam minuman khamar dan berjudi, mereka akan mudah terjerumus dalam konflik dengan sesama yang akhirnya memecah belah persatuan yang telah dibangun melalui iman dan persaudaraan dalam Islam. Selain itu, Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan, setan juga menggunakan khamar dan perjudian untuk menghalangi manusia dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Bapak dan Ibu yang sama-sama dimuliakan, ketika orang sudah minuman keras dan mabuk, maka yang terjadi adalah jangankan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, konsentrasi saja sudah berat karena dia dalam pengaruh minuman keras. Olehnya itu Bapak dan Ibu pengajian pimpinan daerah Muhammadiyah Mamuju Tengah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah 3 ayat yang mengharamkan, melarang kita mendekati kedua perbuatan ini, yaitu minuman khamar dan perjudian, karena bisa mengakibatkan bagi pelakunya terjerumus dalam dosa yang besar. Bapak dan Ibu jamaah pengajian pimpinan daerah Muhammadiyah Mamuju Tengah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya berkaitan dengan kedua perbuatan ini, Abu Ja'far berkata, Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya setan hanya menginginkan bagi kalian untuk minuman khamar dan berjudi dengan dadu, dan dia memperindah hal tersebut bagi kalian dengan maksud agar dia menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian melalui minuman khamar dan perjudian, sehingga sebagian kalian memusuhi sebagian yang lain dan sebagian kalian membenci sebagian yang lain, sehingga dia memecah belah urusan kalian setelah Allah menyatukan kalian dengan iman. Bapak dan Ibu pengajian pimpinan daerah Muhammadiyah Mamuju Tengah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai kesimpulan dari apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini, bahwa apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah minuman keras, khamar, dengan judi, sebagai orang yang beriman marilah kita berpikir bahwa di balik larangan Allah Subhanahu wa taala terdapat mudarat yang sangat besar bagi umat manusia. Apalagi jamaah yang dimuliakan, dijelaskan bahwa kedua perbuatan ini adalah salah satu bentuk perbuatan syaitan. Makanya jamaah yang dimuliakan, kalau kita ingin selamat di dunia dan di akhirat, marilah kita menjauhi hal-hal seperti ini. Karena dengan menjauhi hal-hal seperti ini, maka insya Allah kita bisa mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, saya menghimbau kepada kita semua, marilah kita mengontrol keluarga kita, anak-anak kita, jangan sampai dia keasikan main HP, tetapi ternyata yang dia mainkan adalah judi, sehingga kita terlepas dari pengawasan. Olehnya itu Bapak dan Ibu yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita awasi keluarga kita, terutama anak-anak kita yang selalu main HP. Jangan sampai dia sudah terpengaruh dengan judi, padahal kita tidak tahu. Tapi kalau kita awasi jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa mengontrol hal-hal yang seperti ini. Yang ketiga jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa suatu saat apapun yang kita lakukan di permukaan bumi ini akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya jamaah yang dimuliakan, apa yang dilarang mari kita tinggalkan, dan apa yang diperintahkan mari kita lakukan dengan maksimal. Karena setiap apa yang kita lakukan jamaah yang dimuliakan, kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini barangkali yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.